Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman Web 1 untuk kelas SKP 18.2, di mana pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-8, di mana pada pertemuan ke-8 ini adalah UTS atau ujian tengah semester. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa hasil dari tugas yang sudah saya masukkan dalam kategori penilaian UTS yang sudah dikirimkan oleh para mahasiswa. Untuk berikutnya kita masuk dulu ke classroom. Jadi ini adalah area classroom SKP 18.2. Kita lihat dari sisi keanggotaan yang aktif sudah cukup banyak di sini. Harapan saya yang mengumpulkan juga sesuai dengan data yang ada di sini ya. Jadi ada Mas Tingal Cahya, Mas Agus Cahyo, Mas Ahmad Rinaldi, Mas Diva Ilham, Mas Hanif Karunia Yudanto, Mas Rizal Koir, Mas Niko Firnanda, Mas Reza Pratama, Mas Rian, Mas Agung Wibisono, dan Mas Birin. Nah, di sini sekarang kita lihat pada hasil UTS yang sudah dikirimkan, dan berikut akan langsung saya bahas serta dilakukan penilaian. Untuk informasi mengenai UTS ini, dari sisi soal, saya minta Anda mengerjakan program dari worksheet nomor 1 dengan ditambahkan menampilkan nama Anda. Ya. Dan itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, mencari program ya, bebas di sini untuk temanya untuk ditampilkan menjadi bahan materi Anda pada saat UTS ini. Nah, untuk tenggat waktunya juga sudah saya berikan waktu untuk pengumpulannya. Sekarang kita akan lihat hasil dari mahasiswa. Oke, yang pertama di sini akan saya bahas hasil dari punyanya Mas Hanif Karunia Yudanto. Jadi ini kelas SKP 18.2. Yang pertama Mas Hanif, kita buka dulu. Oke. Meskipun terlambat ya untuk mengumpulkannya, tapi di sini saya lihat sudah mengerjakan. Bisa perbesar dulu. Kayaknya pecah ini, begitu kelihatan, menggunakan Java. Nah, kemudian di sini untuk hasilnya ya. Jadi saya belum melihat hasil di sini untuk punyanya Mas Hanif. Jadi kalau Anda menampilkan program bebas di sini, saya minta paling tidak untuk hasil skrip sudah ya. Tapi capture hasil itu belum ada. Ini yang menjadi kekurangan dari yang dikumpulkan oleh punyanya Mas Hanif ya. Kalau saya lihat ini menggunakan JavaScript ya untuk pembuatan programnya. Ini ketika saya perbesar juga tidak begitu kelihatan. Kemudian untuk browsernya menggunakan Internet Explorer ini. Oh, ini hasilnya di sini ya. Oke, ada ralat sedikit. Jadi untuk punyanya Mas Hanif, ini ternyata hasilnya ada di bagian paling atas. Oke, berarti capture script sudah. Yang kedua, capture hasil sudah. Berarti oke ya untuk
tugasnya Mas Hanif nih. Hanya menampilkan sebuah teks yang intinya program ini dibuat dengan menggunakan Java di script versi 2 dan browsernya IE, seperti itu. Untuk listingnya, nah ini ada dua contoh. Jadi yang pertama pakai IE, yang keduanya pakai Netscape Navigator 4 ya. Nah scriptnya seperti ini. Oke, ini tugas dari punyanya Mas Hanif. Sudah oke, sekarang kita coba cek untuk tugas selanjutnya, yaitu dari Mas Rijal Khoir. Oke, ini coba di capture menggunakan VBScript. Dia membuat variabel array, ini kalau kita lihat, yang ditampilkan adalah teks. Ya. Hasilnya coba saya perbesar. Oke, ini belum hasil ya. Ini belum menampilkan hasil. Tidak bisa seperti ini. Jadi punyanya Mas Rijal Khoir ini kurang hasil. Rijal Khoir capture hasil. Ya, capture hasilnya kurang. Karena nggak bisa ditampilkan seperti ini. Nah ini masih masuk program nih, ini kan editor ya. Ada line number, ini kan berarti belum dijalankan. Paling gampang tuh untuk web client ya, karena kita langsung mengklik di browser itu langsung kelihatan hasilnya. Ya yang dihasilkan ya seperti ini, nanti dalam bentuk tabel ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tapi dalam bentuk tabel. Jadi capture-nya masih kurang, ini punyanya Mas Rijal Khoir. Kemudian kita bergeser ke Mas Niko Firnanda. Untuk punyanya Mas Niko, kita lihat dulu di sini. Oke, dia mencoba membuat dari worksheet. Kemudian di-capturekan secara detail ini. Cukup bagus ya. Oke, oleh Niko Fernanda. Oke, jadi ini sudah oke yang ditampilkan oleh Mas Niko. Satu dari capture program sudah memenuhi. Ini sudah di-capture ya. Kemudian yang kedua, capture hasil ini ada di sini, di bagian bawah. Dan untuk capture-nya juga runut ya. Ini saya kira salah satu contoh bentuk pengumpulan tugas paling baik untuk hasil ujian tengah semester kali ini untuk kelas SKP 18.2. Selanjutnya bisa ditingkatkan lagi untuk Mas Niko. Sudah oke. Ya. Kemudian berikutnya kita bergeser ke Mas Reza. Oke, untuk Mas Reza di sini memasukkan contoh program. Ya, maaf. Nah, berikutnya ini memasukkan ini ya, tulisan ya. Masukkan tulisan, saya belum lihat hasil. Oke.
tampilannya seperti ini ya. Jadi ada sebuah pesanan, nama, harga seperti ini. Kemudian bisa ditotal sekalian. Ini kalau kita lihat dari scriptnya, ini ada total kontainer ya, dia memasukkan data di situ. Ini untuk programnya, saya cek dulu. Ini perpaduan Java ya, Java ASP ya, kalau saya lihat dari punyanya Mas Reza. Capture program, hasilnya sudah ada. Oke, ini untuk punyanya Mas Reza. Berikutnya kita coba punyanya Mas Agung. Oke, ini dia mencoba menampilkan program kasir restoran. Oke, untuk capture program dan capture hasilnya sudah ada. Mas Agung, capture hasil, capture program. Oke, untuk mahasiswa yang masih belum menggunakan ini ya, softwarenya ada kekurangan, ini juga saya tidak bisa memberikan nilai yang penuh karena memang ada yang tidak sesuai dengan yang saya ajarkan ya. Jadi harus ada minimal entah di paragraf pembuatan tabelnya atau mungkin di menampilkan datanya atau deklarasi variabelnya, itu kita tetap harus menggunakan untuk ASP-nya. Meskipun Anda mix dengan Java atau VBScript atau yang lainnya ya. Oke, jadi ini dia mencoba menampilkan sebuah program kasir restoran. Ini adalah tampilan awal untuk memasukkan list menunya beserta harga termasuk minuman, nanti ada totalnya tinggal dihitung seperti itu. Nah, ini contoh ketika dimasukkan misalkan seperti ini, totalnya seperti ini. Oke, ini punyanya Mas Agung. Berikutnya kita bergerak ke Mas Muhammad Sobirin. Ya, Muhammad Sobirin, ini kita lihat dulu. Nah, punyanya Mas Muhammad Sobirin ini belum bisa saya terima. Satu, dari capture program itu juga belum jelas. Yang kedua, capture hasil tidak ada. Ini program untuk apa? Katakanlah menampilkan nama pertama dan nama terakhir, kemudian full name-nya, yaitu paling enggak itu harus dituliskan dulu. Jangan seperti ini, hasil jondo kayak gini ya. Jadi saya minta nanti bisa diperbaiki lagi ya. Jadi ini belum bisa saya terima, ini punyanya M. Sobirin. Kemudian kita bergerak lagi ke
punyanya Mas Tinggal Cahya. Oke, di sini saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke ya, jadi ini sudah punyanya Mas Tinggal, capture hasil, yang kedua capture program. Oke, hasilnya juga sudah, meskipun mungkin tidak begitu jelas untuk hasil capturannya. Berikutnya kita bergerak ke Mas Agus Cahyo. Oke, ini hasil yang ditampilkan. Capture, saya belum melihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada kekurangan sedikit ya. Jadi untuk capture hasil ini kalau bisa full. Ini kan capture-nya mungkin terburu-buru, motongnya jadi kurang rapi. Jadi hasilnya tidak begitu kelihatan ya. Nah, disayangkan ini, seandainya bisa diperbaiki itu mungkin bisa disusulkan nanti di punyanya Mas Agus. Satu script sudah, kemudian hasil program juga sudah ya. Oke, ini dari Mas Agus Cahyo membuat sebuah tampilan form. Kalau dilihat bentar, dia menggunakan tabel sehingga tampilannya memang lebih rapi ya, kalau seperti ini ya. Dan untuk program juga sudah sesuai di sini ya, menggunakan model ini run app sama dengan server, ini ciri khas ASP. Oke, ini juga sudah saya terima. Berikutnya punyanya Mas Deva. Ya, untuk punya Mas Deva ini belum bisa dibuka. Nggak tahu ini mau capture apa ya. Dicek lagi. Jadi saya kembalikan ini karena ternyata tidak menampilkan apa-apa. Ya. Jadi punyanya Mas Deva belum. Kemudian Mas Ahmad Renadi dan Mas Rian belum mengumpulkan ya. Oke, jadi dari ulasan hasil tadi bisa saya simpulkan ada satu hasil terbaik dari kelas ini ya, ada satu hasil terbaik dan sesuai dengan yang saya harapkan. Untuk pengumpulannya juga saya lihat tepat waktu, itu punyanya Mas Niko Firnanda ya, paling oke. Posisi berikutnya Mas Agus ya, ada Mas Agus Cahyo tadi. Nah, ini dia menggunakan model lain dalam penulisan ASP, menggunakan run app sama dengan server di situ. Kemudian untuk yang lain seperti Mas Reza, kemudian Mas Agung, kemudian Mas Tinggal ya, ini kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk penggunaan program ASP-nya ya.
Jadi tetap harus ditunjukkan ciri khasnya karena memang pemrograman web 1 yang kita pelajari ini adalah ASP. Ya, jadi itu yang perlu ditonjolkan. Toh sudah saya berikan contoh di worksheet-nya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang saya anggap belum bisa saya terima atau tidak mengumpulkan kalau belum diperbaiki ya. Di sini ada dua, yaitu Mas Muhammad Sobirin dan Mas Deva. Untuk Mas Deva malah tidak bisa dibuka sama sekali. Kalau punyanya Mas Birin tadi belum sesuai dengan permintaan dari soal, ya, belum sesuai dengan permintaan dari soal. Jadi sekali lagi di sini saya harapkan dari semuanya itu bisa yang pertama melihat classroom, ya, melihat classroom karena di dalam classroom itu juga berisi beberapa materi, apakah dalam bentuk video ataukah PPT yang saya berikan dari awal sampai pertemuan ketujuh yang kemarin ya. Kemudian di situ juga terdapat worksheet yang saya share dan beberapa aplikasi tambahan untuk mendukung praktikum Anda dalam pemrograman web 1. Nah, itu dilihat. Kemudian yang kedua, perhatikan tenggat waktu. Ya, perhatikan tenggat waktu untuk mengumpulkan tugas. Ya, karena ini juga terkait dengan penilaian juga. Bagi yang tidak pernah melihat classroom, ya mungkin nggak pernah paham kalau sebetulnya semua aktivitas kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan di situ, tidak hanya di Siakat ya. Jadi harapan saya media untuk tempat mengumpulkan tugas ataupun hasil UTS maupun UAS itu ada di sini, sehingga Anda harus tetap melihat ya. Kemudian selain perhatikan tenggat waktu tadi, yang ketiga baca soal. Anda harus paham terlebih dahulu soalnya diminta untuk ngapain di situ, ya. Jadi tidak ada misunderstanding di sini. Harapan saya semua mahasiswa itu paham yang diminta dari soal. Makanya dibaca dulu, jangan terburu-buru. Sehingga ketika nanti Anda mengumpulkan tugas untuk UTS maupun UAS itu tidak terjadi masalah ya. Harus mengirim ulang, harus memberikan kiriman susulan ya, karena Anda sudah menyelesaikan sesuai dengan petunjuk soal. Ini yang paling penting. Saya lihat kecenderungan sekarang mahasiswa itu asal cepat mengerjakan saja, tapi tidak melakukan cek untuk apakah hasilnya itu sesuai atau tidak. Nah, harapan saya ini ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi karena ini kita masih UTS, masih ada waktu untuk mengumpulkan nilai lebih banyak, apakah dari hasil tugas harian ataupun hasil tes kecil yang saya lakukan lewat classroom ya, ataukah dari hasil absensi. Nah, yang paling besar tentunya hasil ujian-ujian seperti ini, apakah UTS ataukah ujian akhir. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk kelas ini. Ya, harapannya ke depan nanti kesulitan apapun yang Anda alami, tolong dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan. Untuk komunikasi terbuka, banyak pintu untuk bisa berkomunikasi, bisa melalui Siakat, bisa melalui YouTube channel ya, bisa melalui WA group ya. Jadi di sini bisa untuk komunikasinya itu ada banyak pintu sebetulnya. Dan tolong digunakan sebaik-baiknya. Ya, karena mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini memang kita tetap masih harus belajar dan pertemuan kita hanya via online. Tidak banyak yang bisa saya harapkan dari pertemuan online karena kadang-kadang yang saya minta seperti ini penerimaannya bisa berbeda. Oleh karena itu jika tidak paham itu segeralah bertanya, jangan diam saja. Ya. Dan juga jaga komunikasi antar teman dalam satu kelas karena bisa saling memberikan informasi di sini. Tidak terjadi miskomunikasi. Seperti untuk kelas ini itu disayangkan masih ada 2 mahasiswa yang belum cek sama sekali
untuk classroomnya ya. Coba ini saya cek dulu untuk tugas kelas ini. Nah, untuk yang pengantar di sini. Oke. Ya. Jadi saya lihat kecenderungan Anda untuk melihat tugas-tugas apakah sudah dikerjakan atau belum itu kecil ya. Ini coba Mas Deva sudah mengirimkan tugas untuk worksheet 2. Nah, jadi mohon dicek kembali tugas yang sudah Anda kumpulkan itu apakah bisa terbaca atau tidak. Ya, seperti ujian kali ini. Jadi saya minta keaktifan dari kelas SKP 18-2 ini masih cukup kurang ya untuk memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang ditugaskan. Saya mohon untuk lebih meningkatkan lagi ketelitiannya sehingga tidak terjadi miskomunikasi pada saat mengumpulkan tugas. Untuk hasil tugasnya rata-rata di sini kalau kita lihat dari kelas SKP 18-2 sudah banyak yang mengumpulkan. Cuman yang sesuai dan yang tidak sesuai itu masih perlu dikaji kembali. Ya, harapan saya semuanya lebih peduli untuk tidak hanya sekedar mengumpulkan, tapi bagaimana Anda mengumpulkan dan mendapat nilai yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan UTS kali ini. Untuk hasilnya nanti akan saya informasikan baik lewat Classroom maupun lewat WA Group. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.